Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas soal OSNP Kimia tahun 2021. Langsung saja kita ke pembahasan soal yang pertama. Sebelum lanjut ke videonya, saya mau mengingatkan ke teman-teman untuk jangan lupa like video ini, subscribe channel saya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Nantikan video terbaru dari saya selanjutnya. Selamat menonton. Oke, kemudian untuk soal nomor 2, soal terkait biomolekul dan kesetimbangan asam basa. Berikut adalah struktur suatu peptida di dalam air. Peptida tersebut diasumsikan sebagai suatu asam triprotik atau rumus kimianya kita bisa simbolkan sebagai H3A dengan nilai pKa 1 sama dengan 2, pKa 2-nya sama dengan 9, dan pKa 3-nya sama dengan 11. Struktur tersebut merupakan suatu titik-titik. Kalau kalian lihat gambar di atas, gambar dari strukturnya, struktur peptida ini terdiri dari 3 asam amino. Asam amino yang pertama yang ini, asam amino yang kedua yang ini, asam amino yang ketiga yang ini. Nah, karena mengandung 3 asam amino, maka kita sebut peptida ini sebagai tripeptida. Tri itu artinya 3. Nah, jadi struktur tersebut merupakan suatu tripeptida. Pertanyaan yang kedua, rantai samping dari asam amino pada ujung N bersifat rantai samping, yaitu gugus R dari asam amino di ujung N. Ujung N itu maksudnya ujung yang paling kiri. Jadi asam amino di ujung paling kiri yang saya lingkarin ini memiliki gugus R. Gugus R-nya yang ini. Di gugus R-nya ini terkandung gugus NH3+. Gugus NH3+ itu merupakan gugus yang bersifat basa karena pKa-nya yang sangat tinggi. pKa-nya pasti di atas 7. Jadi lebih dominan sifat basanya daripada sifat asamnya. Meskipun nanti gugus NH3+ ini akan terionisasi jadi NH2, tapi sifat basanya lebih dominan daripada sifat asamnya. Makanya nilai pKa-nya lebih tinggi daripada 7. Maka jawaban yang kedua adalah bersifat basa. Kemudian pertanyaan yang ketiga, pada gambar di atas nilai pKa 2 sama dengan 9. Berkorelasi dengan reaksi ionisasi gugus nomor. Kalau teman-teman perhatikan, gugus yang bisa bersifat asam dari 3 asam amino ini, dari tripeptida ini, gugus yang bisa bersifat asam adalah yang pertama gugus karboksilat, karena adanya hidrogen di gugus karboksilat. Yang kedua gugus ujung N-terminal, gugus aminanya. Yang ketiga gugus amina yang ada di asam amino paling kiri. Ini gugus yang bisa bersifat asam dan punya nilai pKa. Sementara gugus amida ini nggak punya nilai pKa. Gugus OH juga sama, susah terionisasi gugus OH. Kecuali gugus OH-nya berada di benzena atau gugus fenol, baru punya nilai pKa. Dari gambar ini, yang nilai pKa-nya paling kecil itu pasti dari gugus karboksilat, karena sifat asamnya lebih kuat daripada gugus amina. Jadi pKa 1 dimiliki oleh gugus karboksilat nomor 6, pKa 2 dimiliki oleh gugus amina yang berada di C-alfa dari gugus karbonil. Jadi amina yang dekat gugus karbonil itu lebih kuat sifat asamnya dibandingkan gugus amina yang ada di rantai R, gugus samping. Kenapa? Karena
adanya tarikan elektron oleh atom oksigen pada gugus karbonil, membuat ikatan N dengan H lebih mudah diputus dan NH3+ jadi lebih mudah terionisasi jadi NH2, melepaskan H+. Sehingga sifat asam dari gugus nomor 1 lebih kuat daripada gugus nomor 2. Maka gugus nomor 1 ini yang mempunyai nilai pKa 2. Gugus nomor 2 yang mempunyai nilai pKa 3. Sehingga jawaban untuk soal yang nomor 3 yang punya nilai pKa 2 adalah gugus bernomor 1. Kemudian soal berikutnya, soal yang keempat, pada pH sama dengan titik-titik, muatan total peptida tersebut tepat sama dengan 0. Kondisi saat muatan total polipeptida itu sama dengan 0, yaitu kondisi saat pH-nya di pH isoelektrik. Nah, kalau teman-teman perhatikan, tripeptida ini kalau di kondisi asam, gugus COOH-nya berupa COOH, gugus aminanya berupa NH3+, yang nomor 1 juga NH3+. Berarti di kondisi sangat asam, muatan total tripeptida ini adalah +2. Jadi bisa kita simbolkan sebagai H3A2+. Nah, ionisasi pertamanya akan menghasilkan H2A muatannya +1. Ini nilai Ka1, ionisasi pertama. Nah, yang terionisasi pertama siapa? COOH. Jadi dari COOH nanti berubah menjadi COO-. Nah, muatannya jadi +2 dikurang 1, jadinya +1. NH3-nya tetap NH3+ ya, di ionisasi pertama ini. Baru ionisasi kedua berubah menjadi HA yang tidak bermuatan. Karena NH3+ yang di gugus nomor 1, NH3+ di gugus nomor 1, ini terionisasi jadi NH2. Sehingga muatan totalnya jadi 0 ya. +1 dari NH3 yang masih berupa NH3+ di gugus nomor 2, sama muatan COO-nya kan tadi -1 ya. Sehingga muatan totalnya jadi 0 di sini. Kemudian ionisasi ketiga baru berubah menjadi A-. NH3+ yang di gugus nomor 2 ini terionisasi jadi NH2. Sehingga muatan totalnya -1 jadinya. -1 dari COO-. Maka titik isoelektriknya atau titik saat muatan total peptida ini bermuatan 0 itu saat HA ini. Nah, HA ini berada di antara nilai Ka2 sama Ka3. Berada di antara ionisasi kedua dan ketiga. Maka untuk menghitung pH isoelektriknya sama dengan pKa2 plus pKa3 per 2. Maka sama dengan 9 plus 11 dibagi 2. Maka pH isoelektriknya saat pH 10. Sehingga jawaban soal yang keempat adalah pH sama dengan 10. Kemudian soal berikutnya. Sebanyak 20 ml larutan peptida H3A dengan konsentrasi 0,055 molar dititrasi dengan KOH 0,08 molar. Volume KOH yang harus ditambahkan untuk tepat mencapai titik ekivalen pertama adalah titik-titik mililiter. Untuk mencapai titik ekivalen pertama berarti cuma satu hidrogen yang dititrasi oleh KOH. Jadi H3A plus KOH jadi KH2A plus H2O.
Saat titik ekivalen pertama, mol KOH yang dibutuhkan adalah sama dengan mol H3A karena 1:1 ya, sesuai reaksi di atas. Koefisiennya 1:1. Maka sama dengan mol itu molaritas kali volume. Molaritas dari H3A 0,055 kali volume H3A 20. Maka hasilnya 0,055 kali 20. 1,1 milimol. Maka volume dari KOH dari rumus molaritas sama dengan mol per volume. Volume sama dengan mol dibagi molaritas. Mol KOH 1,1, molaritasnya 0,08. Maka hasil yang tadi 1,1 dibagi 0,08. Maka volumenya sama dengan 13,75 ml. Atau kalau kita bulatkan jadi 3 angka penting, angka 5 ini kita bulatkan ke atas, jadinya angka 7 ditambah 1. Hasilnya 13,8 ml. Nah, itu jawaban soal yang nomor 5, 13,8 ml. Kemudian soal berikutnya, soal yang ke-6. Larutan peptida dan konjugasinya digunakan untuk membuat buffer A dengan pH 2,6. Pertanyaan yang ke-6. Pasangan asam dan basa penyusun buffer A berturut-turut adalah, kalau teman-teman lihat, pH buffer yang diinginkan adalah 2,6. pH ini berada nilainya dekat dengan nilai pKa 1. Maka buffer A adalah buffer dari reaksi ionisasi 1. Reaksi ionisasi 1 dari H3A menjadi H2A- ditambah H+. Maka senyawa asamnya adalah H3A, senyawa basanya adalah H2A-, garam dari H2A-. Kemudian pertanyaan berikutnya, ke dalam 1 liter larutan buffer A dengan konsentrasi total 0,1 molar ditambahkan 0,01 mol HCl. Asumsi volume HCl yang ditambahkan dapat diabaikan terhadap volume buffer. pH larutan setelah penambahan HCl tersebut adalah, kalau kita mau bikin pH buffer 2,6, pertama kita harus hitung dulu berapa mol dari H3A dan berapa mol dari H2A. Di mana konsentrasi total keduanya 0,1 molar. Nah, atau kita bisa hitung mol totalnya sama dengan molaritas kali volume. Molaritasnya 0,1 kali volumenya 1, berarti mol totalnya 0,1 mol. Nah, kita bisa misalkan mol dari H3A itu kita misalkan sebagai X. Mol dari H2A- kita bisa misalkan sebagai Y. Maka X plus Y sama dengan mol totalnya, yaitu 0,1. Lalu dari rumus buffer asam, H plus sama dengan Ka. Karena tadi buffernya dari buffer Ka1, kita pakai Ka-nya Ka1. Jadi H plus sama dengan Ka1 kali mol asam per mol garam. pH-nya 2,6, berarti H plusnya 10 pangkat minus pH, 10 pangkat min 2,6. Jadi 10 pangkat min 2,6 sama dengan Ka1-nya 10 pangkat minus pKa1. Jadi 10 pangkat minus 2.
kali mol asamnya itu tadi kita misalkan sebagai X, mol garamnya sebagai Y. Maka 10 pangkat min 2,6 dibagi 10 pangkat min 2, kita bisa hitung. Hasilnya 0,2519. 0,2519 sama dengan X per Y. Jadi nilai X sama dengan 0,2519 Y. Lalu kita substitusikan ke persamaan X plus Y sama dengan 0,1. Jadi X-nya kita ganti menjadi 0,2519Y plus Y sama dengan 0,1. Maka 1,2519Y sama dengan 0,1. Maka Y-nya sama dengan Y berarti 0,1 dibagi 1,2519. Hasilnya 0,07988. 0,07988 mol. Maka mol X sama dengan 0,1 dikurang mol Y 0,07988. 0,1 dikurang hasil yang tadi ya, 0,02012. 0,02012 mol. Nah, setelah itu gimana? Dari kita udah tahu mol asamnya sama mol basanya. Setelah itu ditambahkanlah HCl 0,01 mol. HCl itu senyawa asam kuat. Ketika ditambahkan ke buffer ini, senyawa HCl karena bersifat asam akan bereaksi dengan senyawa basa dari buffer ini. Senyawa basa dari buffer ini adalah H2A. H2A means ditambah HCl nanti jadi H3A plus Cl min. Kalau kita tuliskan mula-mula reaksi sisa, H2A minnya tadi nilainya setara dengan Y, yaitu 0,07988, HCl-nya 0,01, H3A-nya setara dengan nilai X 0,02012. Nah, di sini HCl-nya yang lebih sedikit daripada H2A, maka HCl-nya yang habis min 0,01 plus 0,01 plus 0,01. Maka H2A min yang tersisa sebanyak 0,06988. HCl-nya habis, H3A yang dihasilkan 0,03012. Nah, dari mol asam sama mol basa yang tersisa ini kita masukkan ke rumus buffer. Rumus buffer adalah H plus sama dengan Ka1 kali mol asam per mol garam. Maka sama dengan Ka1-nya 10 pangkat min 2, mol asamnya mol dari H3A ya, 0,03012 dibagi mol garamnya 0,06988. Maka kita akan dapat hasilnya sama dengan 10 pangkat min 2 kali 0,03012 dibagi 0,06988. Hasilnya 4,31
4,310 kali 10 pangkat min 3 molar. Maka pH-nya sama dengan minus log dari konsentrasi H+. 4,31 10 pangkat min 3. Maka sama dengan min log hasil yang tadi. Hasilnya 2,36, 2,37 ya kalau kita bulatkan. Angka 5-nya kita bulatkan jadi 2,37. Berarti hasilnya 2,37. Sehingga jawaban soal yang nomor 7, yang ketujuh adalah 2,37. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 6 dan 7. Oke, kemudian soal nomor 3. Soal tentang oksi anion fosfor. Tiap pertanyaan di bawah bernilai 2 poin. Senyawa H4P2O6 merupakan salah satu jenis asam tetraprotik. Tetraprotik itu artinya punya 4 hidrogen yang bersifat asam. Jadi punya nilai Ka1, Ka2, Ka3, Ka4. Yang dapat terurai menjadi H3PO4 dan H3PO3 dalam air. Kerangka utama struktur Lewis untuk ion P2O6 4- yang paling mungkin adalah, harusnya jawaban yang tepat itu yang C. Kenapa yang C? Karena muatan P2O6 ini kan muatannya 4-. Berarti harusnya ada 4 oksigen yang bermuatan negatif. Oksigen yang bermuatan negatif itu biasanya oksigen yang cuma punya satu ikatan. Nah, jadi muatan formal dari keempat oksigen yang punya satu ikatan ini adalah -1. Oksigen yang ikatannya rangkap 2 itu tidak bermuatan. Dan kalau teman-teman lihat, elektron valensi dari fosfor itu 5, karena fosfor ada di golongan 5A. Nah, di struktur yang C, teman-teman bisa lihat, setiap fosfor punya 5 ikatan. Berarti masing-masing fosfor ini tidak punya elektron bebas. Nah, jadi untuk pertanyaan yang pertama, jawabannya yang C. Ini struktur Lewis yang tepat untuk ion P2O6 4-. Pada struktur Lewis ion P2O6 4-, muatan formal atom P. Muatan formal teman-teman bisa hitung dari rumus elektron valensi min setengah elektron ikatan min elektron bebas. Nah, muatan formal dari P, di sini fosfor itu elektron valensinya ada 5 karena golongan 5A. Kemudian dikurang setengah kali elektron ikatan. Masing-masing fosfor punya 5 ikatan. Dalam masing-masing ikatan ada 2 elektron. Berarti total elektron di dalam ikatan fosfor ada 10. Jadi setengah kali 10, elektron bebasnya 0. Maka muatan formal dari fosfor adalah 5 dikurang 5, atau sama dengan 0. Sehingga jawaban muatan formal atom P sama dengan 0. Dan muatan formal atom O, kalau teman-teman hitung, ada 2 jenis oksigen di sini. Oksigen yang 4 oksigen yang ikatannya tunggal ini bermuatan formal -1. Teman-teman bisa buktiin kalau saya gambar lagi struktur Lewisnya. Setiap oksigen yang rangkap 2 itu masih punya 4 elektron bebas. Dan setiap oksigen yang tunggal itu punya 6 elektron bebas. Maka muatan formal oksigen yang pertama yang berangkap 2 kita bisa hitung. Oksigen yang rangkap 2 muatan formalnya sama dengan elektron valensi oksigen itu 6 karena oksigen ada di golongan 6A.
dikurang setengah elektron ikatannya. Oksigen di sini punya 2 ikatan yang rangkap 2. Maka elektron ikatannya ada 4. Karena masing-masing ikatan mengandung 2 elektron. Lalu elektron bebasnya ada 4. Maka muatan formalnya sama dengan 0 ya. Sementara muatan formal untuk oksigen yang tunggal sama dengan elektron valensinya 6 dikurang setengah kali elektron ikatannya. Karena ikatannya cuma 1, berarti elektron ikatannya cuma ada 2. Satu ikatan ada 2 elektron. Dikurang elektron bebasnya ada 6. Maka hasilnya sama dengan -1. Sehingga muatan formal atom oksigen sama dengan 0 dan -1. Ada yang 0, ada yang -1. Itu jawaban untuk soal yang kedua. Kemudian soal yang ketiga, jumlah ikatan sigma, ikatan Pi dan PeB pada struktur Lewis ion P2O6 4- adalah titik-titik. Nah, kalau kita lengkapin PeB-nya, nanti gambarnya jadi seperti ini. Di setiap ikatan pasti ada ikatan sigma. Jadi ikatan tunggal itu pasti jenisnya ikatan sigma. Di dalam ikatan rangkap 2 pasti ada satu yang ikatan sigma dan satunya lagi ikatan pi. Nah, di sini fosfor punya di dalam struktur ini ada berapa sigma? 1 2 3 4 5 6. Jadi ada 6 ikatan sigma. Ikatan pi-nya bersumber dari ikatan rangkap 2, ada 1 2. Berarti ikatan pi-nya ada 2. PeB-nya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Jadi ada 16 PeB, pasangan elektron bebas. Kita hitungnya masing-masing PeB itu 2 elektron. Jadi ikatan sigmanya ada 6, ikatan pi-nya ada 2, PeB-nya ada 16. Itu jawaban soal yang ketiga. Kemudian soal yang keempat, jenis orbital atom P dan atom O yang digunakan untuk membentuk ikatan pi. Nah, ikatan pi hanya terjadi di rangkap 2 ya, kalau di struktur ini. Nah, kalau kita tentuin hibridisasi dari P dan O, hibridisasi dari atom P, di sini masing-masing P punya total domainnya ada, kita harus hitung domainnya dulu. Domain dari P, domain itu sama dengan total pasangan elektron ikatan ditambah pasangan elektron bebas. Di sini P ada 5 pasang ikatan. Di sini P ada 4 pasang ikatan. 1, 2, 3, 4. Ikatan rangkap 2 itu terhitung 1 pasang. Maka karena punya 4 pasangan elektron ikatan, berarti domainnya 4 plus PeB-nya 0. Berarti 4 plus 0 sama dengan 4. Karena domainnya domain 4, maka hibridisasinya sp3. Jadi untuk membentuk ikatan sigma, fosfor akan menggunakan 1 orbital s dan 3 orbital p-nya. Lalu untuk membentuk ikatan pi-nya pakai orbital apa? Ikatan pi itu di luar orbital hibridisasi. Kalau 1 orbital s-nya sudah dipakai, 3 orbital p-nya sudah dipakai, berarti
untuk berikatan pi tidak pakai orbital P lagi, karena P-nya sudah dipakai tiga-tiganya untuk ikatan sigma. Berarti untuk ikatan pi pakai orbital D. Karena fosfor itu elemen periode 3. Elemen periode 3 punya orbital 3D. Nah, sehingga orbital 3D ini yang dipakai untuk membentuk ikatan pi dengan oksigen. Lalu untuk oksigen, kalau kita hitung domainnya, oksigen yang rangkap 2, kalau kita hitung domainnya, pasangan elektron ikatannya 1, karena cuman punya satu pasang ikatan ke fosfor. Pasangan elektron bebasnya ada 2, maka domainnya totalnya 3. Hibridisasinya untuk membentuk ikatan sigma adalah karena berarti butuh 3 orbital ya, 1 orbital S, 2 orbital P. Hibridisasinya sp2 untuk membentuk ikatan sigma. Maka untuk membentuk ikatan pi-nya pakai orbital yang tersisa. Nah, karena cuman 2 orbital P yang dipakai untuk sigma, maka sisa 1 orbital P yang digunakan untuk ikatan pi. Sehingga ikatan pi antara fosfor dengan oksigen itu menggunakan orbital D dari fosfor dan orbital P dari oksigen. Sehingga jawabannya yang C. Orbital D dan orbital P. Nah, itu pembahasan untuk soal yang keempat. Kemudian soal berikutnya, ini tadi sudah yang pertama. Soal yang berikutnya, soal nomor 5. Berdasarkan model Vias IPR, nama bentuk molekul dari ion PO33 adalah, nah, secara teori harusnya tidak ada ion PO33 Jadi asam H3PO3 ini harusnya cuma 2 hidrogen yang bersifat asam. Jadi harusnya menjadi anion HPO3 2 saja, gak bisa membentuk PO3 Kenapa seperti itu? Kalau teman-teman membaca dari buku Inorganic Chemistry yang dari Horscroft atau dari buku-buku lain, struktur fosfor di senyawa H3PO3 itu seperti ini. Ada 1 hidrogen yang mengikat fosfor. Nah, struktur yang benar seperti ini. Bukan ketiga hidrogennya mengikat oksigen. Nah, ini bukan seperti ini. Jadi aslinya ion PO33 itu nggak ada. Adanya ion HPO3 2 karena cuma 2 hidrogen yang bersifat asam. Hidrogen yang asam biasanya yang mengikat oksigen. Jadi struktur yang kanan ini aslinya nggak ada. Tapi karena soalnya diminta untuk ion PO33 berarti kita pakai struktur yang kanan. Hidrogennya kita lepas semua. Nah, jadinya struktur Lewis-nya seperti ini. Fosfor punya elektron valensi 5. 3 dipakai untuk ikatan, sisa 2 elektron bebas atau 1 PeB. Maka dari struktur atom fosfor di sini, fosfor punya 3 pasang elektron ikatan, PeI-nya 3, karena punya 3 ikatan, PeB-nya 1 pasangan elektron bebas. Dari PeI 3 dan PeB 1, geometri Vs IPR-nya adalah trigonal piramidal seperti NH3.
Sehingga jawaban yang soal kelima adalah trigonal piramidal. Kemudian soal yang keenam, bilangan oksidasi atom P pada ion P2O6 4- adalah titik-titik. Sesuai dengan teori bilangan oksidasi, karena di struktur Lewis P2O6 4- ini tidak ada oksigen peroksida, tidak ada oksigen yang saling berikatan dengan oksigen, atau istilahnya oksigen peroksida, maka bilangan oksidasi semua atom oksigennya adalah -2. Sehingga 2 kali bilangan oksidasi dari fosfor ditambah 6 kali bilangan oksidasi dari oksigen, totalnya sama dengan muatan ionnya, yaitu -4. 2 kali bilangan oksidasi fosfor ditambah 6 kali -2 sama dengan -4. Berarti 2 kali P -12 sama dengan -4. Maka bilangan oksidasi fosfor sama dengan +4 ya. Jadi jawabannya untuk soal nomor 6 adalah +4. Oke, mungkin sampai di sini untuk pembahasan di video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika teman-teman ada pertanyaan yang mau ditanyakan terkait pembahasan saya di video ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.